akan mulai dari dai kita yang pertama. Dai kita dari kota audisi Jakarta. Jakarta. Tapi berasal dari Lampung. Lampung. Kita sambut Mamang. Mamang dari Jakarta. Sarjana lulusan IAIN Raden Intan dan Pondok Pesantren Hasanuddin Bandar Lampung. Juga pintar bahasa Arab dan Inggris. Hafal Al-Quran 5 juz. Dan lantunan ayat-ayat suci Al-Qurannya begitu merdu dan syahdu. Alhamdulillah. Mamang dapat tema ada hak mereka juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul ibadah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Dewan Mu'alim, subhanallah, sungguh yang sangat saya rindukan dan yang saya muliakan. Saudara-saudaraku dan pemirsa yang mulia. Dalam sebuah karya Abu Sangkan tentang pelatihan sholat khusyuk, Bapak Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham mengatakan bahwa puncak dari kehusyuan sholat adalah akhlakul karimah. Yang tentu ini diapresiasikan dalam kepedulian kita terhadap sesama. Yang besar peduli terhadap yang kecil, yang pintar peduli terhadap yang bodoh, yang kuat peduli terhadap yang lemah, dan yang kaya peduli terhadap yang miskin. Kenapa demikian? Sebab kemiskinan dan penderitaan inilah yang selalu menjadi persoalan dan menjadi hal yang selalu ada di bumi ini. Kemana saja kita melangkah, di situ pasti ada penderitaan dan kemiskinan. Jika kita melihat ada rumah yang megah dan mewah dengan fasilitas dan kendaraan yang serba mewah, tetapi di sebelahnya, di belakangnya, atau tidak jauh dari situ, ada kemiskinan dan penderitaan yang luar biasa. Padahal saudaraku, Allah gambarkan tentang orang yang melalaikan kewajibannya. Terungkap dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai dengan 44, Allah berfirman, Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kata Allah, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Mereka menjawab, kami bukan golongan orang yang sholat dan kami enggan memberi makan fakir miskin. Ayat ini menggambarkan dua sebab utama manusia masuk ke dalam neraka. Lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Tidak mendirikan sholat dan enggan memberi makan fakir miskin. Dirangkaikannya dua sebab utama ini sejalan dengan perintah Allah dalam ayat lain yang selalu menggandengkan antara perintah sholat dengan perintah zakat. Said Sabiq dalam sebuah karyanya tentang pemberdayaan harta zakat mengatakan bahwa tidak kurang dari 38 dalam Al-Quran terdapat perintah sholat yang diikuti perintah zakat. Ini berarti sholat yang makbul tentu bermanfaat bagi manusia lain. Sebaliknya zakat dan jiwa sosial yang makbul juga tentu dilandasi dengan sholat. Dengan demikian, zakat dari segi hukum sama kedudukannya dengan sholat. Lebih dari itu meninggalkan zakat, di samping dosa individu, bahkan dosa sosial. Bahkan, demi Allah, termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Allah nyatakan dalam firman-Nya, terungkap dalam surat Al-Ma'un, ayat 1 sampai dengan 3. Allah berfirman, Ara'aitan ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatima wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
yaitu mereka yang tidak mau menyantuni anak yatim piatu dan tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatu Tafasir mengatakan bahwa ayat ini merupakan istifham li ta'jib wa tasbik. Suatu berita yang sangat mengejutkan. Kenapa demikian? Sebab Allah menjustifikasi, mengecap sebagai pendusta agama terhadap orang-orang yang tidak mampu memperhatikan anak yatim piatu dan enggan memberi makan fakir miskin. Bahkan dengan tegas Rasulullah menyatakan, la tansuruna wa tarzukuna illa bidu'afaikum. Tidak sukses dengan prestasi yang gemilang kecuali dengan menyantuni kaum yang du'afa dan papa tiada berdaya. Oleh karena itu, kita harus tetap ingat bahwa di samping kita yang mampu masih ada orang yang tidak mampu. Di samping kita yang kaya masih banyak orang yang melarat. Di samping kita yang kuat dan gagah masih banyak, bahkan beribu-ribu orang-orang fakir miskin dan anak-anak yatim piatu yang menderita sakit dan lemah anggota badannya, yang perlu mendapat bantuan dan pertolongan kita. Saudaraku, cobalah sejenak kita rasakan bagaimana rasanya anak yatim piatu yang kurus tak terurus, menuntun adiknya yang kecil, berpakaian compang-camping, badannya lusuh menuju pusara kubur kedua orang tuanya. Di sana dia duduk bersimpuh sambil menangis berkata lirih, "Ibu, bangun bu. Sudah 2 hari kami belum makan bu. Bangun bu." Adik siang malam menangis merindukan belai kasih sayang ibu. "Bangun bu." Lalu keduanya bergeser menghadap pusara kubur ayahnya. Sambil terisak-isak dia berkata, "Ayah, tolong kami ya. Hujan kami kehujanan, panas kami kepanasan. Malam kami kedinginan, kami tidak ada tempat untuk berteduh ya. Bangun ya, belikan baju kami baru, belikan kami baju baru ya. Tolong ya, bangun." Saudaraku, tegakah kita mendengar lirih anak yatim piatu seperti itu? Tidakkah kita ingin bersama Rasulullah kelak di surga sebagaimana yang dinyatakannya? Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha. Aku kata Rasulullah beserta anak yatim, orang yang mengurus anak yatim piatu kelak di surga hakadha, seperti ini. Rasulullah menunjukkan 2 jarinya, artinya selalu berdampingan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dengan Ramadan ini, mari kita eratkan persatuan, berpegang teguh kepada ajaran agama dengan bermurah hati kepada saudara-saudara kita yang sengsara dengan cara berkorban harta benda untuk kepentingan agama dan kemaslahatan bagi mereka kaum du'afa. Sekecil dan sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan mencatatnya dan Allah tidak akan pernah lupa selama-lamanya. Sebagaimana Kiai Haji Abdullah Gimnastiar melantunkan dalam sebuah bait syairnya, Allah melihat dan mendengar segala sikap dan kata kita, tiada dan luput satu pun jua. Allah takkan lupa selama-lamanya, Allah takkan lupa selama-lamanya. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Yang pertama dari surat Al-Mudaththir ayat 44, di situ ada suatu kajian memang temanya spontan, maka itulah yang saya anggap cocok sebagai dasar untuk mengungkapkan bahwa mereka juga punya hak, yakni anak yatim piatu dan fakir miskin. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Demikian Pak. Adapun tadi satu, jujur saya sangat senang sekali dan cinta sekali kepada beliau Ustadzul Kiram, Ustadz Hifri Bukhari, dan salah satu referensi tentang nasyid yang saya sangat gemar dan cinta sekali kepada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Satu hal yang sangat mendasar, pesan saya sebagai kiat, maka kita harus meningkatkan pengabdian kita kepada Allah dengan semangat banyak beribadah dan beramal soleh. Salah satu diantaranya banyak bersedekah. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamang Saiful Islam, apakah tadi tampil masih dalam keadaan berwudu? Dalam keadaan berwudu? Alhamdulillah. Mamang? Insyaallah. Mamang jawab berwudu. Dalam keadaan berwudu apa tidak ketika tampil tadi? Tadi wudu kemudian di make up.
Iya. Adekku, dulu ketika di pondok pesantren, Pak Kiai mengajarkan at-tariqatu ahammu minal madah wal mudarris ahammu minat tariqah wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsihi. Cara mengajar itu lebih penting daripada bahan yang akan diajarkan. Guru, mudarris, muallim, murabbi itu lebih penting daripada cara ia mengajarkan. Dan roh, jiwa, akhlak, keikhlasan, keteladanan guru itu lebih baik daripada guru itu sendiri. Karena kesuksesan dakwah ini ada pada hati kalian. Kalau niat dakwah ini mengagungkan Allah, memuliakan Allah, Allah jaga kalian. Tadi adekku Mamang agak terburu-buru. Tenang, karena ketenanganmu akan membawa ketenangan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya harus ngomong jujur dari lubuk hati yang terdalam. Kalau mereka bertiga adalah para muallim, saya adalah maklumin. Faham? Ini muallim, ini maklumin. Jadi kalau apa yang saya omongin rada-rada kurang ya jadi tolong maklumin aja. Ya. Saya sebetulnya nggak pantas bicara karena ini adalah sahabat-sahabat saya. Tapi ya mau gimana ya, takdir Allah menyampaikan saya di sini, ya udahlah. Friend, Ustadz Mamang, seringkali kita mengucap kata terima kasih. Sebetulnya apa sih? Saya pernah dengar terima kasih itu ternyata terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, kalau sudah terima harus dikasih, jangan terima simpen. Kira-kira menurut antum, ini kita sharing aja ya, kita ngobrol. Soalnya kita friend, oke friend? Insya Allah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.